Halo, assalamualaikum. Beberapa desa sekarang ini tengah menunjukkan geliatnya dalam mengelola kepariwisataan mereka. Tentunya ini juga bagus karena bisa meningkatkan PAD atau pendapatan asli desa. Ya, kalau dalam pengertian umum PAD adalah pendapatan asli daerah. Tentunya ini juga sangat bagus untuk pengembangan potensi desa masing-masing kalau desanya punya potensi wisata ya. Dan ini juga selaras dengan program pemerintah untuk pengembangan kepariwisataan, di mana tentunya Indonesia sendiri punya program Visit Indonesia Year pada tahun lalu, kalau sekarang namanya apa nggak tahu ya. Dan hulunya atau hilirnya, karena ini konsepnya sekarang kita adalah hilirisasi, maka kepariwisataan juga dilakukan di desa-desa. Dan ini tentunya sesuatu yang fenomena yang sangat bagus dan perlu didukung oleh masyarakatnya. Nah, tetapi ada beberapa kendala juga karena desa juga punya keterbatasan, bukan hanya keterbatasan finansial, tetapi juga ada faktor-faktor lain, karena ini baru ya, program baru di mana desa yang mengelola sendiri kepariwisataan mereka. Nah, sekarang kita akan mengambil satu case atau salah satu contoh yang ada di Desa Saing, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, di mana ada sedikit kendala mengenai pengelolaan desa, pariwisata desa mereka, yaitu Pantai Jodoh. Ini bukan pantai beneran yang ada lautnya ya, ini hanya sekedar nama saja, eee, ya apapun namanya, whatever ya, it is just a name, hanya sekedar nama saja. Yang jelas, ada beberapa kendala, nanti kita tanyakan kepada kepala desanya langsung, apa saja yang menyebabkan, program wisata ini menjadi mandek dan agak stuck. Ya kita harapkan bisa berjalan lancar lagi supaya, Desa Saing sendiri juga punya PAD nantinya dari sektor pariwisata tersebut. Reporter kami Sabar Gabay akan mewawancarai dan kita lihat. Nah, mungkin nanti ditanyakan kepada Pak Kepala Desanya mengenai bagaimana pengembangan Pantai Jodoh ini sebagai objek wisata dan sekarang ini kendalanya karena apa, terus solusi desa bagaimana untuk mengatasi kendala ini, terus program ke depan pengembangannya seperti apa, mungkin itu yang nanti ditanyakan oleh beliau. Dengan Bapak Kepala Desa Saing. Benar. Saya ingin bertanya menyangkut pariwisata yang ada di Desa Saing. Kalau kemarin itu kan sebelum-sebelumnya itu berjalan seperti biasanya. Jadi tujuan kita ingin menanyakan bagaimana sampai saat ini sepertinya tidak berjalan seperti semula. Itu yang ingin kita tanyakan, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin kami sedikit memberi gambaran terlebih mengenai keberadaan salah satu tempat wisata, menjadi satu destinasi tempat wisata yang ada di Desa Saing, terlebih menyangkut pada aset yang tentunya nanti akan berhubungan dengan PAD. Memang siogianya wisata ini seperti pada awalnya diciptakan untuk, artinya pertama adalah memberi hiburan kepada masyarakat, yang kedua tentu memberikan nilai tambah, memberi pemasukan dan sebagainya, terlebih kepada dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, lebih untuk membuka lapangan kerja dan peluang usaha. Tetapi pada intinya memang seperti yang kita ketahui bahwa tempat wisata ini dikelola oleh BUMDes, ya, dan itu sampai dengan mungkin masa jabatan kepala desa sebelumnya itu berjalan dengan baik, tetapi setelah artinya dilakukan pemilihan estafet kepada kami selaku kepala desa selanjutnya, dan ini seolah tempat wisata yang mati suri. Jadi kendala yang selama ini artinya menjadi permasalahan di tempat wisata tersebut, yang pertama memang menyangkut kepada kepengurusan daripada BUMDes. Kemarin dilakukan pergantian BUMDes pada awal 2024, tepatnya pada bulan Januari. Nah, cuma satu permasalahan yang tidak bisa kita lakukan adalah karena data dan administrasi dari pengurus sebelumnya yang tidak ada, sehingga BUMDes yang menjalankan selanjutnya itu tidak bisa melakukan kegiatan mereka
karena terkendala kepada administrasi dan sebagainya. Dan kami pun dari Pemdes tidak bisa mensupport secara anggaran untuk pengembangan tempat tersebut, sehingga akhirnya pihak Pemdes ini tidak bisa berbuat apa-apa sampai dengan saat ini, sehingga tempat wisata ini seolah menjadi mati suri. Tetapi pada intinya kami tetap berkomitmen untuk membangkitkan kembali tempat wisata ini. Bahkan kami sudah beberapa kali bertemu dengan pihak kecamatan, pihak pendamping dari kabupaten untuk mencari solusi yang terbaik. Bagaimana artinya kelanjutan dari BUMDes ini, karena mereka pun tidak bisa melakukan kegiatan mereka karena seperti kami katakan tadi, ada generasi mereka yang tidak ada sebelumnya. Ada tetapi ada administrasi yang masih belum lengkap. Dan kami pun baik dari direktur BUMDes itu sendiri maupun kami dari penanggung jawab di pemerintah desa pun tidak berani untuk melakukan kegiatan tersebut karena nanti takut menyangkut kepada hal-hal yang tidak artinya mengindahkan bagi kami, sehingga kami pun harus berusaha untuk preventif untuk hal tersebut. Jadi itu Pak untuk kendalanya, sehingga tempat wisata ini sampai dengan hari ini menjadi mati suri. Tetapi pada intinya kami tetap akan berusaha untuk mengembangkan. Bahkan kemarin yang terbaru, kalau tidak salah di bulan April kemarin akhir, kami sudah bertemu dengan pihak kecamatan untuk membahas itu kembali, dan mungkin beberapa pekan mendatang kami akan melakukan rapat terkhusus dengan bekas pengurus atau ex dari BUMDes lama, mempertanyakan artinya administrasi yang ada mungkin bolong yang belum sempat mereka registrasi. Dan jujur secara data kami tidak punya data dari 2022 sampai 2023, sedangkan itu sebagai dasar untuk kami bisa melakukan proses administrasi selanjutnya, bahkan untuk kami bisa mengembangkan dan membantu dari segi pendanaan. Mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan mengenai masalah tempat wisata Pantai Gedong. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak. Harapannya pariwisata itu apa bisa berjalan ke depannya? Bisa, kita harapkan bisa, tetap kita optimis. Bahkan ini kan seperti kami katakan tadi, kami akan melakukan perbaikan lagi, terlebih di pengurusan BUMDesnya. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi, kami tidak bisa berbuat apa-apa apabila kepengurusan sebelumnya tidak melengkapi berkas mereka, khusus untuk administrasi, baik keluar masuk keuangan dan sebagainya. Itu Pak. Terima kasih.